Itu adalah di antara sifat seorang. Karena apabila kita menuduh diri kita penuh dengan kekurangan, itu adalah awal untuk mendapatkan keridhaan. Orang yang menuduh dirinya dalam kehidupan dunia, maka mereka akan taat dan selalu berusaha mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itulah semoga dia mendapatkan termasuk orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena syafaat tidak akan pernah didapatkan kecuali oleh hamba yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, Allah menghalalkan syafaat untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wewenang untuk memberikan syafaat kepada fulan dan allan. Tapi kita tidak tahu kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat tersebut atau tidak, karena kita tidak tahu kita adalah makhluk atau hamba yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla atau tidak termasuk di antara hamba yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Maka itu merupakan di antara poin penting. Maka tadi kita menyebutkan ketika kita ditanya, kamu mukmin atau bukan? Maka sebahagian para ulama mengatakan, katakan saya mukmin insyaallah taala. Atau katakan saya beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, sebutkan semua rukun iman. Karena konsekuensi daripada mukmin adalah mereka yang selalu berada dalam kebaikan dan meninggalkan keburukan. Tidak ada di antara kita seperti itu, ikhwatul Islam. Tiada hari yang kita lewati kecuali kita melakukan kesalahan dan dosa. Bahkan satu hari pun kita tidak bisa memberikan jaminan kalau hari ini saya lewati tanpa ada kesalahan dan dosa. Itu seorang mukmin. Seorang mukmin mereka merasa takut. Seorang mukmin mereka akan senantiasa merasa dirinya banyak melakukan dosa. Maka kalimat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dikenal dengan istilah Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udzu bika min syarri ma sana'at. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi. Apa arti wa abu'u bi dzambi? Apa arti abu'u bi dzambi? Ya Allah, aku akui semua kesalahan yang aku lakukan. Aku akui. Wa abu'u bi dzambi. Faghfirli, ampunkan dosaku. Itu seorang mukmin. Tidak ada seorang mukmin yang mengatakan saya adalah hamba yang terbaik. Tidak ada. Tidak ada seorang mukmin yang mengatakan saya adalah hamba yang saleh, tidak ada. Kecuali kalau namanya saleh, baru dia mengatakan saya saleh. Ya kan? Begitu juga ikhwatul Islam, tidak ada seorang mukmin yang bisa memuji dirinya sendiri. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Jangan kalian termasuk orang-orang yang memuji diri sendiri, karena yang paling tahu orang yang bertakwa adalah Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya kita termasuk orang yang diridhai. Kalau kita sudah mendapatkan keridhaan, baru syafaat Nabi halal bagi kita. Kalau kita bukan termasuk orang yang diridhai, syafaat Nabi tidak ada gunanya bagi kita. Iya, Nabi memberikan syafaat, tapi apakah syafaat tersebut sampai kepada kita sebagai hamba Allah atau sebagai umat Nabi? Belum tentu. Sampai kita termasuk orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan keridhaan itu ikhwatul Islam puncaknya adalah kalimat tauhid. Makanya dianjurkan bagi kita memperbanyak mengucapkan kalimat La ilaha illallah sambil berjalan, sambil keluar. Biasakan kalimat ini menjadi kalimat-kalimat rutinitas. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadikan kalimat ini kalimat rutinitas yang dibaca oleh seorang muslim. Tahu kita makna daripada kalimat rutinitas? Kalau ada sesuatu dia mengucapkan La ilaha illallah. Kalau misalnya melakukan ini dia mengucapkan La ilaha illallah. Itu disebut dengan kalimat rutinitas. Dan itu bisa dilatih. Iya, berat. Tapi itu adalah awal. Kemudian setelahnya nanti akan terasa ringan. Supaya kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya untuk menghalalkan syafaat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk diri kita. Oleh karena itu ikhwatul Islam, itu disebut dengan dua syafaat atau dua syarat syafaat. Yang pertama izin dari Allah. Yang kedua Allah meridhai orang yang akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara salah satu bentuk Allah memuliakan Nabi, diangkat derajat Nabi di dunia dan di akhirat. Kalau di dunia banyak orang yang tidak mengakui kenabian Nabi. Kalau di dunia banyak orang yang menghina Nabi. Tapi kalau di akhirat semua mata akan tertuju kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu hadis yang sangat panjang ketika nanti kita berada di padang mahsyar, dibangkitkan oleh Allah tanpa menggunakan pakaian, tanpa bersandal, tanpa disunat, matahari didekatkan. Kita tidak tahu berapa lama kita akan berada di sana. 50 alfasanah.
50.000 tahun tanpa tahu apa yang harus kita lakukan. Kacau, galau. Di saat itulah ada sebahagian yang mengatakan, ayo kita cari Nabi Adam. Mencari Nabi Adam itu bukan 1 tahun, 2 tahun. Ada yang menyebutkan 50.000 tahun lagi. Karena di mana kita kenal dengan Nabi Adam? Ada di antara kita yang tahu di mana Nabi Adam? Satu-satunya Nabi yang menyebutkan di mana lokasinya hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam tidak pernah memberitahukan di mana dirinya. Sebagaimana kita juga tidak tahu bagaimana bentuk dan wajah Nabi Adam alaihi salam. Jadi kemana kita cari? Kalau kita kesasar di kota Bangkinang ini, kemana kita akan cari? Itu sulit. Apalagi kalau kita berada di mahsyar. Jadi mencari Nabi Adam itu bukan 1 tahun, 2 tahun. Berpuluh-puluh tahun lamanya. Bahkan disebutkan 50.000 tahun lagi. Mencari Nabi Adam, dicari ke sana, dicari ke sini. Kemudian setelah itu, dikala kita bertemu dengan Nabi Adam, usaha kita tidak ada hasilnya. Karena Nabi Adam juga tidak bisa memberikan syafaat. Mencari Nabi Nuh, butuh waktu yang lama, beribu-ribu tahun lamanya. Kita tidak kenal Nabi Nuh. Kita tidak tahu di mana lokasi Nabi Nuh. Begitu juga Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Satu-satunya Nabi yang memberitahukan di mana lokasinya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, kalau kalian ingin mencari diriku, cari aku di Sirat, di jembatan. Kalau kalian tidak temukan diriku di Sirat, cari aku di Mizan, di timbangan. Kalau kalian tidak temukan diriku di timbangan, cari aku di Haud, telaga. Disinilah lokasi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak akan pernah berubah dari 3 tempat ini. Kalau tidak di Sirat, di Mizan. Kalau tidak di Mizan, di telaga. Pertanyaannya, telaga di mana? Sirat di mana? Mizan di mana? Kita juga tidak tahu. Artinya waktu untuk mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam juga tidak sedikit. Kemudian dikala kita bertemu dengan Nabi, maka di saat itulah Nabi mengatakan, ana sayyidu waladi Adam wala fakhar. Aku adalah pemimpin anak Adam. Karena di saat itu tidak ada lagi yang berani menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di saat itulah Allah mengangkat nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itulah maknanya wa rafa'na laka dzikrak. Kami angkat namamu wahai Muhammad, terutama nanti di akhirat. Maka di saat itulah Nabi mengatakan ana laha ana laha ana laha. Kemudian ikhwatul Islam, itu disebut dengan syafaat. Tapi syafaat ini bukan untuk menyelamatkan atau bukan. Syafaat ini hanya untuk mengeluarkan dari mahsyar. Makanya kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh Nabi, nahnul akhirunal awwalun. Kita ini adalah umat yang terakhir, tapi kita adalah umat yang pertama. Ada kabar gembira, ada kabar duka. Kita adalah umat yang terakhir, namun kita umat yang pertama. Apa makna umat yang pertama? Ketika Nabi menghadap kepada Allah, ya Allah, halalkan syafaat kepada mereka yang ada di mahsyar. Artinya, jangan jadikan mereka tidak tahu apa yang terjadi. Kemudian di saat itulah Allah izinkan untuk dimulai hisab. Yang pertama kali dihisab adalah umat yang terakhir. Itulah maknanya kita. Kita adalah umat yang terakhir dan kita adalah umat yang pertama. Kabar gembira dan kabar duka. Kalau sekiranya kita baik, taat, maka tentunya hisab akan mudah. Kemudian dikala hisab mudah, kita akan melewati fase berikutnya dengan kemudahan dan dimudahkan masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jal. Tapi kalau sekiranya kita bukan orang baik, maka kita jugalah yang pertama kali mencicipi yang namanya jahannam. Wal'iyadzubillah. Nahnul akhirunal awwalun. Kita ini umat yang terakhir, tapi kita yang pertama kali dihisab melewati apa yang tadi telah kita sebutkan. Kemudian ikhwatul Islam, sebahagian para ulama menyebutkan ini adalah syafaat yang dikhususkan oleh Allah untuk Nabi. Karena syafaat untuk Nabi yang khusus untuk Nabi ada 4. Yang pertama, syafaat di padang mahsyar yang tadi kita ceritakan. Yang kedua, syafaat Nabi untuk pamannya. Yang ketiga, syafaat Nabi SAW agar surga dibuka. Karena surga itu ada penjaganya. Dan nama penjaganya adalah Al-Khazin. Penjaga surga itu Al-Khazin. Di dalam riwayat disebutkan yang menjaga surga itu adalah Ridwan. Tapi riwayat ini ada kelemahan di dalamnya. Hanya saja di dalam riwayat yang kuat disebut dengan Al-Khazin. Terlepas daripada nama. Kita tidak terlalu penting masalah nama. Yang penting bagaimana kita masuk ke dalam surga, itu yang penting. Kemudian dikala Al-Khazin ini punya aturan.
dia tidak akan pernah membuka pintu surga kecuali untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di saat khazin ini bertanya, "Man ant?" Kamu siapa? Qala ana Muhammadun. Saya adalah Muhammad bin Abdullah. Maka khazin kembali mengatakan, "Bika umirtu." Untukmu aku diperintahkan oleh Allah. Artinya tidak akan ada yang masuk surga kecuali atas syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu syafaat khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan surga itu ikhwatul Islam, dikala kita memasukinya, berarti yang pertama kali masuk adalah Nabi. Kemudian yang kedua kali masuk adalah siapa yang masuk surga setelah Nabi? Siapa? Fuqaraul muhajirin. Orang-orang fakir dari kalangan muhajirin. Dan orang-orang muhajirin itu rata-rata semuanya fakir. Kemudian setelahnya adalah orang-orang ansar. Kemudian setelahnya adalah orang-orang baru sahabat Nabi. Kemudian baru generasi-generasi berikutnya. Kemudian yang paling banyak mengisi surga itu adalah orang-orang yang fakir dari kalangan kaum muslimin. Kita masuk surga atau mau masuk neraka? Surga. Mau fakir atau kaya? Taib ikhwatul Islam. Kemudian itu adalah syafaat yang ketiga. Syafaat yang keempat, dan ini yang paling khusus, dan inilah yang diingin-inginkan oleh seluruh kaum muslimin. Syafaat yang pertama, kedua, dan yang ketiga kita tidak terlalu membahas secara panjang lebar ya. Syafaat yang keempat ini syafaat yang khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah syafaat di mana Allah izinkan sebahagian umat Nabi masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diazab. Itu khusus untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah, "Ya Allah, jadikan umatku mereka masuk surga tanpa hisab dan tanpa diazab." Maka di antara salah satu doa kaum muslimin, di antara salah satu doa yang selalu kita minta kepada Allah, yang pertama, tentu masalah surga sudah pasti. Siapapun yang meminta surga 3 kali, maka surga akan mengatakan, "Ya Allah, masukkan dia ke dalam diriku." Siapapun yang berlindung dari api neraka 3 kali dalam satu hari, maka neraka akan mengatakan, "Ya Allah, hindarkan dia dari diriku." Kemudian di antara salah satu permintaan kita kepada Allah di dalam doa, "Ya Allah, ij'alni ma'a zumrati haula'i alladhina yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala sabiqati adab." Itu doa yang jangan pernah kita lupa. Jadi kita bukan hanya minta masuk surga kepada Allah, minta masuk surga. Insya Allah semua umat Nabi yang wafat dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah pasti masuk surga. Tapi ingat, bisa jadi sebelum masuk surga transit dulu di neraka. Mau tidak transit di neraka? Makanya permintaan kita jangan cukup masuk ke dalam surga, tapi lengkapkan, "Ya Allah, masukkan aku ke dalam surga tanpa dihisab dan tanpa itu yang sempurna kalimatnya." Doa minta masuk surga ikhwatul Islam. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba." Semua umatku tanpa terkecuali, semuanya masuk surga kecuali yang enggan. Artinya ikhwatul Islam, kemungkinan umat Nabi masuk surga itu banyak. Bahkan Nabi pernah menyebutkan dalam riwayat yang dibawakan oleh Imam At-Tabrani, di dalam surga ada 120 barisan. 80 barisan dari penduduk surga berasal dari umat Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya 2/3 surga itu diisi oleh umat Nabi. 1/3 baru dicampur umat-umat sebelumnya. Itu kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi. Karena di awal mula Nabi minta separuh, Allahu Akbar. Tapi tidak cukup, Allah berikan, Allah tambah. Sehingga pada akhirnya 2/3 surga itu diisi oleh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ingat, bukan semua mereka yang masuk surga langsung tiba-tiba masuk surga. Ada di antara mereka yang transit, hisab. Hisab itu ikhwatul Islam, hisab itu sendiri adalah azab. Jadi awalnya itu hisab, itu adalah azab. Mizan, itu adalah azab. Sirat, itu adalah azab. Makanya kita minta kepada Allah supaya masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diazab. Karena hisab itu tahu arti hisab. Hisab itu dikala kita dipanggil satu-satu. Contoh misalnya, kita berada di depan, kemudian kita disidang oleh 10 orang. Bagaimana perasaannya? Bagaimana rasanya?
Kalau tidak percaya silakan nanti masuk S2, S3 atau masuk titel-titel yang lain. Coba di sidang. Itu di sidang itu bukan perkara yang ringan. Itu baru disidang oleh manusia. Dan itu hanya terbatas sedikit. 300, 200. Maksimal 1000, 2000. Tapi kalau Allah yang menyidang, dari umur balik sampai kita wafat, berapa tebal catatan amalan kita. Makanya hisab itu sendiri adalah bagian daripada azab. Apa kata Nabi SAW? Man husiba uzib. Siapapun yang dihisab, berarti dia sedang diazab. Karena hisab itu sendiri berat, ikhwan Islam. Coba kalau kita di rumah, jangankan orang lain. Kalau kita di rumah, kemudian tiba-tiba dipanggil oleh istri. Kemudian istri mengatakan, panggil abang lah contohnya. Abang, coba tengok HP-nya, handphone. Kira-kira kita bagi atau tidak? Handphone kita misalnya diminta oleh istri. Kan biasa kan istri tukang tengok handphone kan? Kemudian setelah tengok handphone apa yang terjadi? Dibuka satu WhatsApp satu-satu. Nah, bagaimana perasaan kita? Bagaimana? Risau. Bisa jadi ada salah-salah WA atau bisa jadi salah-salah baca ataupun yang semisalnya. Itu yang baru istri yang baca dan itu baru satu WhatsApp, belum WhatsApp yang lain. Mana tahu ada handphone yang lain. Begitu ikhwatul Islam. Karena apabila dikuliti atau dibaca kesalahan itu berat sekali. Berat sekali, berat. Makanya kalau kita dihisab oleh Allah, siapapun yang dihisab berarti hisab itu sendiri adalah bagian daripada azab. Makanya kalaupun dihisab, maka kita berdoa kepada Allah, Allahumma hasibni hisaban yasira. Jadi terlalu banyak doa yang wajib kita hafal. Allahumma hasibni hisaban yasira. Kemudian doanya bukan hanya masuk surga. Ya Allah, masukkan aku ke dalam surga tanpa dihisab dan tanpa diazab. Dan itu khusus syafaat Nabi kepada umatnya. Artinya umat lain bisa jadi semua mereka pasti dihisab oleh Allah Azza wa Jalla. Sedangkan umat Nabi tidak semuanya dihisab. Ada mereka yang tidak dihisab. Kalau tidak dihisab berarti mereka tidak diazab. Mulus, deret. Kalau bahasa kitanya masuk. Dikala dibangkitkan oleh Allah, deret masuk surga. Itulah khusus syafaat baginda Rasulullah SAW. Siapa mereka ikhwatul Islam? Tentu kita ingin menjadi bagian daripadanya. Kita ingin menjadi bagian daripada orang yang dihisab, yang tidak dihisab dan tidak diazab. Tentu kita harus tahu sifat dan ciri-cirinya. Yang pertama, humul ladina la yatatayyarun. Mereka yang tidak tatayyur. Tatayyur itu diambil dari istilah tayrun, burung. Jadi kalau orang dulu, kalimat tayrun, tiyarah, itu kalimat yang sudah mulai ada dari zaman-zaman sebelumnya. Zaman Nabi Musa, zaman Nabi Isa, zaman Nabi Muhammad, bahkan zaman sekarang. Dan itu tergantung keadaan, waktu dan tempat. Hukum asal tiyarah itu adalah dari burung. Ada burung ini berarti tanda malapetaka. Ada burung ini berarti tanda kabar gembira. Itu tiyarah namanya. Kalau menikah di bulan ini, mendatangkan sial. Kalau lewat di jembatan ini, mendatangkan musibah. Itu tiarah namanya. Kalau pakai gelang ini, bisa mendatangkan keajaiban. Kalau membaca kalimat ini, bisa ini. Itu tiarah namanya, tiarah. Orang yang tiarah, kalau bahasa kitanya pakai, misalnya, kalau pakai gelang warna pink ini, berarti nanti kita akan kuat. Itu tiarah namanya. Kalau anak-anak diikatkan di pinggangnya ini, maka dia tidak akan terkena ain. Tiarah namanya, semua masuk dalam kata tiarah. Kalau misalnya seorang yang berniaga harus baca 1000 dinar, itu tiarah namanya. Humul ladina la yatatayyarun. Kalau orang yang tiarah, mereka tidak masuk dalam kategori ini. Kita semuanya ingin masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa diadab. Maka kita harus tahu aturannya. Yang pertama, humul ladina la yatatayyarun. Mereka yang tidak tiarah. Tiarah itu artinya adalah mereka yang menganggap pesimis dan optimis kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya mereka yang menganggap selain Allah Azza wa Jalla, maka itu disebut dengan tiarah. Misalnya angka 2, angka sial. Misalnya buah ini buah sial ini. Kalau ada buah ini di rumah, maka rumah itu rumah sial. Rumah itu rumah jin, rumah itu rumah ini. Ingat, itu bagian daripada tiarah, jaga-jaga. Humul ladina la yatatayyarun. Kemudian wala yastarqun. Sifat yang kedua, mereka yang tidak minta diruqyah. Humul ladina la yastarqun, mereka yang tidak minta diruqyah.
Ruqyah itu adalah obat yang terbaik selama kita tidak memintanya. Makanya ruqyah itu adalah kebaikan yang dilakukan seorang muslim kepada muslim yang lain. Kalau ada kawan, keluarga, anak yang ingin diruqyah, jangan sampai keluar dari mulutnya ruqyah. Kita yang tawarkan. Karena kalau meruqyah tidak masuk, tapi kalau minta ruqyah masuk. Kemudian yang ketiga, humul ladina la yaktaun. Mereka yang tidak berobat dengan besi panas. Besi panas itu obat yang boleh, tapi tidak dianjurkan. Berobat yang boleh, tapi tidak dianjurkan. Karena dulu kalau sudah memakai besi panas, maka sehat, langsung sehat. Kemudian yang keempat, wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka itu adalah yang selalu menyerahkan diri kepada Allah. Inilah 4 sifat yang harus kita ingat, supaya nanti kita bisa masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Apabila salah satunya hilang, maka hilang kesempatan. Sehingga Nabi SAW menyebutkan dalam salah satu riwayat. Riwayatnya ada 3. Perhatikan baik-baik riwayatnya. Nabi menyebutkan 70,000 yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala adab. Ada di antara mereka umatku yang masuk surga 70.000 orang tanpa dihisab dan tanpa diadab. 70.000 itu banyak atau sedikit? Banyak atau sedikit? Banyak atau sedikit? Sedikit. 70.000. Banyak atau sedikit? Umat Nabi. Sahabat berapa jumlahnya? Sahabat berapa jumlah sahabat? Para sahabat mereka masuk surga atau tidak? Masuk surga atau tidak? Mereka masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diazab atau tidak? Para sahabat mereka sudah pasti masuk surga tanpa hisab, tanpa sahabat. Pertanyaannya, sahabat berapa jumlahnya? Sahabat saja jumlahnya Bapak Ibu, itu lebih daripada 130.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa diazab. Berapa tadi? Terus jatah kita di mana? Berarti habis jatah kita. Berarti semua kita tidak ada yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Berarti 70.000 ini banyak atau sedikit? Sedikit. Umat Nabi sekarang kaum muslimin, berapa jumlah kaum muslimin sekarang? 1 miliar. 70.000, 1 miliar. Tidak ada apa-apanya. Itu baru sekarang. Dulu dari zaman umat Nabi Muhammad SAW sampai sekarang. Berapa kaum muslimin? 70.000 itu tidak ada apa-apanya. Kalau sekiranya Nabi mengatakan hadis ini sahaja tanpa ada sambungan hadis yang lain, maka kita tidak akan dapat bagian. Tapi alhamdulillah, Nabi SAW menyebutkan dalam riwayat yang lain, dalam setiap, perhatikan baik-baik, dalam setiap 1.000 dari 70.000 dikalikan lagi 70.000. Jadi berapa jumlahnya? Berapa jumlahnya? Siapa yang jawab, angkat tangan. Jangan salah ya. Dalam setiap 1.000 dari 70.000 tadi, setiap 1.000-nya dikali lagi 70.000. Berapa? 490 juta. Masya Allah. Mana Ustaz? Oh, hadiah saya saja Ustaz ya. Baik, Masya Allah. Berapa tadi Pak? 490 juta. Ini minyak wangi Pak ya. Masya Allah. Panjang umur. Sehat selalu Pak ya. Panjang umur, diberikan kesehatan walaupun jawabannya salah Pak ya. Nah, yang pentingnya sehat selalu. Tahiyid. Berapa jawabannya? 4.900.000, kurang lebih 5 juta. Pertanyaan berikutnya, 5 juta itu banyak atau sedikit? Sedikit dibandingkan dengan umat Nabi, tidak ada apa-apanya 5 juta sedikit. Tapi alhamdulillah ada riwayat yang ketiga yang memberikan kepada kita kesempatan. Ternyata umat yang terakhir kita ini, umat yang terakhir masih banyak kesempatan atau ada kesempatan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, agar kita tahu bahwa itu adalah syafaat yang dikhususkan oleh Allah untuk umat Nabi. Apa kata Nabi SAW? Dan hadis yang ketiga, nanti Allah ciduk. Ciduk itu bahasa kita ya. Ciduk itu apa bahasa Indonesianya? Salah sahasayat dengan 3 kali cidukan. Apa arti cidukan? Bahasa Indonesia, bukan bahasa Ocu. Bahasa Indonesia.
Apa? Apa? Diciduk, diciduk. Bahasa Indonesia, ingat baik-baik bahasa Indonesia, bukan bahasa daerah. Apa bahasa ininya? Hah? Satu bahasa saja kita berbeda di sini ya. Apa? Apa? Ditampung? Mana ditampung? Macam mana? Diciduk, diciduk, dikeruk, ditimbang. Tak ada yang betul ini. Nah, itu bahasa yang paling ringan. Diambil. Siapa tadi yang jawab? Nah, kata bahasa pada hadiah ya. Masya Allah, Allah mubarak. Diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan 3 cidukan. Apakah kita bisa membayangkan 3 cidukan Allah Subhanahu Wa Taala? Bisa atau tidak? Tidak. Artinya ikhwatul Islam, Allah akan masukkan. Sini, berarti Bapak maju Pak ya? Atau saya yang ke sana? Boleh. Saya ke sana juga boleh. Baik. Apa tadi artinya Pak? Berapa kali ambil? Tiga kali diambil oleh Allah. Karena kita tahu makhluk kita yang bernama manusia ini, makhluk ini terlalu kecil dibandingkan dengan Allah Azza wa Jalla. Kalau Allah mengambil umat Nabi 3 kali ambil, kita tidak tahu berapa jumlahnya. Bisa jadi separuh, bisa jadi semua. Kita tidak tahu, Allahu a'lam. Tapi intinya ikhwatul Islam, ada harapan bagi kita masuk surga tanpa hisab dan tanpa diazab. Dan itu adalah di antara kekhususan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebelum kita lanjutkan. Siapa tadi yang bisa kembali mengulang syafaat yang khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam? Baik, sila maju. Nah, maju. Jadi pelajaran sedikit tapi semoga bermanfaat ya. Baik. Handphonenya taruh di sini dulu. Wah. Taruh di sini handphonenya dulu. Baik, sila. Assalamualaikum. Tengok jemaah ya. Syafaat yang pertama syafaat yang diberikan kepada Rasulullah di pada masyar. Baik, untuk umatnya. Untuk umatnya saja. Setiap umat muslim. Umat muslim saja. Betul atau salah? Betul atau salah? Hah? Itu hari yang pertama, betul atau salah? Berarti tidur kita semua nih. Syafaat yang pertama untuk semua umat, berarti masuk umat Nabi, masuk umat yang lain. Jangan tidur ya. Taib. Yang kedua? Yang kedua syafaat untuk Nabi Muhammad SAW. Hah? Syafaat untuk paman. Taib, syafaat untuk paman Nabi. Taib. Yang ketiga? Yang ketiga syafaat untuk dibukakannya pintu surga. Taib. Yang keempat? Yang keempat syafaat apa tadi namanya? Syafaat agar dimasukkan surga tanpa hisab. Masya Allah. Untuk siapa? Untuk umat Nabi Muhammad SAW. Umat lain masuk atau tidak? Tidak. Masya Allah. Mana Ustaz? Masya Allah. Allah marik, Masya Allah. Ternyata jadi Ustaz itu tak mudah ya. Yang menjawab mudah. Yang menjawab juga mudah. Taib. Masya Allah. Semoga bermanfaat ya. Masya Allah. Barakallahu fiik. Taib. Itu syafaat khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan. Kemudian ikhwatul Islam, syafaat yang berikutnya adalah syafaat untuk Nabi dan juga diizinkan oleh Allah untuk selain Nabi. Yang pertama adalah syafaat untuk mereka yang masuk neraka kemudian tak jadi masuk, hampir masuk neraka kemudian tidak jadi masuk ke dalam neraka Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, syafaat untuk orang-orang al-jahannamiyun. Ada namanya istilah al-jahannamiyun. Jahannamiyun itu artinya jahannam. Diambil dari kata-kata jahannam. Kemudian disebut dengan jahannamiyun. Artinya mereka yang sudah berada di dalam neraka jahannam.
Bisa jadi 1 tahun, bisa jadi 1 hari, bisa jadi bertahun-tahun, bisa jadi berabad-abad. Labisina fiha ahqaba la yadzuquna fiha bardan wala syaraba illa hamiman wa ghassaqa jazaa'an wifaqa. Ada di antara umat Nabi, ini masih cerita tentang umat Nabi, ada di antara mereka yang tinggal di dalam neraka berabad-abad lamanya. Berabad-abad di akhirat, bukan berabad-abad di dunia. Agar kita tidak boleh bermain-main dengan neraka Allah Azza wa Jal. Maka mereka ini disebutkan oleh Allah, mereka tinggal di dalamnya berabad-abad. La yadzuquna fiha bardan wala syaraba. Mereka tidak pernah merasakan kedinginan, mereka tidak pernah mendapatkan minuman illa hamima wa ghassaqa, kecuali hamim. Hamim itu timah yang apabila dimakan hancur semuanya. Diminum salah, tidak diminum juga salah. Diminum salah menghancurkan tubuh, tidak diminum kita kehausan. Tidak ada pilihan. Sehingga mereka mengatakan wanadau ya malikul yaqdi alaina rabbuk. Banyak di antara penduduk neraka itu, ikhwatul Islam, agar kita tahu, banyak di antara penduduk neraka itu mereka memanggil malaikat Malik. Ya Malik, kalau seperti ini azabnya, sebutkan kepada Allah, matikan saja kami. Ketika mereka bertanya, kira-kira kapan dijawab oleh malaikat Malik? Malaikat Malik baru menjawab pertanyaan tersebut setelah 1000 tahun lamanya. Kalau kita bertanya kepada istri, kemudian esok baru dijawab, kira-kira apa yang kita lakukan? Langsung datang ke pengadilan kan? Ini baru 1000 tahun, setelah 1000 tahun baru dijawab. Itu penghinaan. Diundurkan jawaban itu adalah penghinaan. Misalnya kita bertanya, kira-kira jalan ke sana, misalnya kemana misalnya. Kemudian dia tidak perhatikan kita, maka kita menganggap orang itu tidak beradab lah, tidak punya etika, orang ini bikin sakit hati. Kalau kita punya batu bisa kita lempar, itu istilahnya. Itu manusia biasa. Malaikat Malik baru menjawabnya setelah 1000 tahun. Menunggu jawaban itu tidak semudah yang kita bayangkan. Itu azab. Jadi azab itu bukan hanya azab di neraka. Azab itu adalah diantaranya adalah dikala mereka tidak diperdulikan. Makanya mereka mengatakan wanadau ya malikul yaqdi alaina rabbuk. Dan ada di antara mereka yang tinggal di dalamnya dalam waktu yang lama, maka disebut dengan jahannamiyun. Jahannamiyun itu mereka yang sudah masuk ke dalam api neraka Allah Azza wa Jalla. Kemudian dengan syafaat Nabi, ceritanya sangat indah ikhwatul Islam, agar kita tahu Nabi adalah yang terbaik dan Nabi yang paling sayang kepada umatnya. Nabi itu adalah orang yang paling sibuk di dunia, Nabi sibuk. Di akhirat Nabi sibuk. Nabi tidak pernah tinggal. Nabi tidak pernah diam. Di dunia kita lihat bagaimana Nabi. Nabi tidur matanya, tidak pernah tidur hatinya. Nabi SAW tidak pernah merasakan istirahat yang puas. Di akhirat Nabi SAW berbolak-balik ke sana ke sini. Ya Allah, umatku, ummati. Nabi datang bersujud, bermohon, meminta kepada Allah. Kemudian Allah mengatakan, ya Muhammad irfa' ra'sak wa qul tusma'lak yusma'lak wa sal tu'ta washfa' tushaffa'. Wahai Muhammad, engkau datang dalam keadaan sujud, angkat kepalamu. Katakan, aku akan dengarkan, minta, aku akan kabulkan, berikan syafaat, aku akan izinkan. Tahukah kita apa jawaban Nabi? Ya Allah, umatku di neraka. Itulah yang disebut dengan jahannamiyun. Bukan 1 kali Nabi datang, 1 kali, 2 kali, 3 kali. Dan nanti insya Allah pada kesempatan yang lain kita akan kembali menjelaskan hadis yang mulia ini. Tapi yang terpenting ikhwatul Islam, yang terpenting bahwa Nabi SAW bisa memberikan syafaat kepada mereka yang sudah berada di dalam api neraka. Kemudian syafaat yang berikutnya adalah syafaat dikala berada di surga. Kemudian meminta penduduk surga itu bisa dinaikkan levelnya. Jadi kita harus tahu, setiap penduduk surga mereka merasa mereka adalah orang yang paling beruntung. Jangankan masuk surga, keluar dari api neraka saja itu adalah keberuntungan yang sesungguhnya. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa mereka yang sukses? Siapa mereka yang beruntung? Siapa mereka yang berjaya? Mereka adalah orang-orang yang selamat dari api neraka masuk ke dalam surga. Surga mana saja. Makanya setiap penduduk surga ikhwatul Islam, mereka tidak akan pernah merasakan kecuali kenikmatan. Dan setiap mereka merasakan, merekalah yang paling mulia. Dan kita selalu menceritakan terakhir ya. Kita menceritakan hadis yang dibawakan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu.
yaitu orang yang terakhir masuk ke dalam surga, orang yang terakhir masuk ke dalam api neraka. Dikala dia keluar dari Jahannamiyun tadi, dikala dia keluar dari api neraka, dia merasa dia yang paling beruntung seberuntungnya. Padahal dia yang paling terakhir, dia tidak sadar. Kemudian dimandikan di sungai Haya. Kemudian dia bernaung di bawah pepohonan yang di bawahnya ada sungai. Kemudian pada akhirnya diperlihatkan kepadanya surga. Kemudian dia pun mengatakan, ya Allah, masukkan aku ke dalam surga. Kemudian dia pun dimasukkan ke dalam surga. Orang ini adalah orang yang terakhir masuk ke dalam surga. Kemudian apa kata Allah? Maukah aku berikan kepadamu ibarat dunia dan seisinya? Orang ini mengatakan, ya Allah, atas tahzi'u bi. Ya Allah, apakah engkau bermain-main? Dunia, kalau kita punya bangkinang ini, bahagia atau tidak? Semua tanah dari ujung ke ujung, bahagia atau tidak? Ini dunia yang dia punya, tapi dia adalah orang yang terakhir masuk surga. Maka dia mengatakan, ya Allah, atas tahzi'u bi, apakah engkau bermain-main? Apa kata Allah? Aku tidak bermain-main. Dan aku lipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Itu yang terakhir. Itu yang terakhir. Coba bayangkan, kalau demikian didapatkan mereka yang terakhir masuk surga, dan dia tidak punya amalan kecuali iman, la ilaha illallah, kemudian ibadah-ibadah yang wajib, maka demikian keadaan yang dia dapatkan. Bagaimana mereka yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab? Bercerita tentang surga ikhwatul Islam, itu bercerita tentang sesuatu yang kita tidak pernah bisa membayangkan, tapi Nabi menyebutkan sedikit. Misalnya Nabi pernah mencontohkan, kalau sekiranya ada bidadari yang melihat dunia ini, kemudian dia meludah, maka ludah dia itu akan membuat seluruh lautan menjadi tawar. Itu baru satu ludah, apalagi yang lain. Di dalam surga itu ada pepohonan yang sangat tinggi. Salah satunya namanya Sidratul Muntaha, Sidrah atau Sidir. Kalau ada di antara orang yang ingin mengelilinginya, maka mereka tidak akan selesai mengelilingi pohon surga selama 100 tahun lamanya. Sulit membayangkan. Makanya Nabi mengatakan, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Kita kembalikan kepada orang yang tadi terakhir masuk surga. Ya Allah, apakah engkau bermain-main? Apa kata Allah? Aku tidak bermain-main, aku lipat gandakan. Dan itu yang terakhir. Bagaimana dengan orang yang sebelumnya? Maka di antara salah satu syafaat yang tidak kalah penting adalah syafaat Nabi kepada umatnya, khusus kepada umatnya, ketika Nabi tidak hanya khusus memasukkan mereka atau meminta izin memasukkan mereka ke dalam surga. Jadi masuk surga itu ikhwatul Islam, kita ini tidak tahu di mana kamar kita. Kita tidak tahu di mana lokasi kita. Kita tidak tahu. Siapa yang memberitahukan kepada kita? Nabi. Nabi antarkan. Coba bayangkan, pekerjaan Nabi sangat sibuk. Nabi tunjukkan lokasi kita tergantung amalan kita masing-masing. Kemudian setelah itu Nabi meminta kepada Allah, ya Allah, angkat derajatnya, angkat derajatnya, angkat derajatnya, angkat derajatnya. Begitulah kecintaan Nabi dan begitulah syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, kaum musliman, ikhwani akhwati rahimani wa rahimakumullah, bercerita tentang syafaat, tentunya kita tidak akan bisa terpisah dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Semakin kita mengetahui bagaimana pengorbanan, perjuangan, sibuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalimat yang keluar dari lisan Nabi hanya kalimat ummati di dunia dan di akhirat. Di dunia Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa kepada Allah. Bahkan riwayat yang selalu kita bacakan, riwayat yang dibawakan oleh Imam Ibn Hibban, Ibunda Aisyah suatu ketika melihat Nabi, kemudian Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, ud'ullaha li. Ya Rasulullah, doakan diriku. Maka Nabi mengangkat kedua tangannya mengatakan, ya Allah, ampunkan dosa Aisyah, apa yang dia lakukan, apa yang telah dia lakukan, apa yang dia sembunyikan, apa yang dia tampakkan. Aisyah mendengarkan doa Nabi tersebut. Kemudian Aisyah bahagia, tersenyum, tertawa. Kemudian setelah Nabi berdoa, Nabi melirik kepada Aisyah, ayasurruki du'ai? Wahai Aisyah, apakah kamu bahagia dengan doa yang aku panjatkan kepada Allah? Maka Aisyah mengatakan, iya. Siapa pula yang tidak bahagia Rasulullah? Qala innaha la du'ai li ummati fi kulli salah. Ketahuilah wahai Aisyah, itulah doaku. Setiap kali aku salat, itulah doa yang aku panjatkan kepada Allah untuk semua umatku. Setiap salat Nabi berdoa kepada Allah, ya Allah ampunkan dosa umatku. Apa yang mereka lakukan, apa yang mereka telah lakukan, apa yang mereka tampakkan, apa yang mereka sembunyikan. Nabi berdoa. Maka di antara salah satu bentuk kurang cintanya seorang muslim kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam
adalah ketika mereka mulai melupakan Nabi dalam kehidupannya. Dan di antara tanda kita melupakan Nabi dalam kehidupan adalah dikala kita jarang mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ingat apa kata Nabi, man nasiyas salata alayya khati'a tariqal jannah. Siapa di antara kalian yang lupa mengucapkan salam dan salawat kepadaku, maka mereka salah melangkah menuju surga. Karena kita tidak akan bisa masuk surga kecuali melalui syafaat-syafaat yang tadi telah kita ceritakan. Dan semoga Allah mudahkan kita bersama masuk ke dalam surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwatul Islam, sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Sila. Taib ikhwatul Islam. Nomor 2, taib. Taib. Untuk pertanyaan yang pertama, salam dan sholawat kapan kita ucapkan? Tentunya kalimat ini adalah kalimat yang tidak boleh terpisahkan. Apa arti salam kepada Nabi? Ada yang tahu? Apa arti salam kepada Nabi? Macam mana nih? Tak ada yang tahu. Bukankah kita selalu mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi? Apa arti salam kepada Nabi? Salam itu artinya seolah-olah kita meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Allah berikan semua kebaikan kepada Nabi dan hindarkan semua keburukan dari Nabi. Maka itulah makna salam. Dan salam itu adalah di antara nama Allah Azza wa Jalla. Salawat itu ikhwatul Islam, Allah bersolawat, malaikat bersolawat, kita juga bersolawat. Allah bersolawat artinya Allah menyanjung Nabi. Malaikat bersolawat artinya istighfar, kita bersolawat artinya doa. Untuk Nabi tidak boleh dipisahkan antara salam dan solawat. Dan solawat yang terbaik adalah solawat yang keluar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Solawat itu banyak versinya ikhwatul Islam. Alangkah indahnya seorang muslim ketika mereka menjadikan solawat yang mereka baca adalah solawat yang keluar dari lisan Nabi. Karena tidak mungkin ada solawat yang terbaik kecuali solawat yang keluar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu selawat yang pertama dari sahabat Uqbah, dikeluarkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala, tanpa ditambah dan tanpa dikurangi. Selawat yang kedua yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu taala anhu, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kemudian juga selawat dari sahabat Abu Mas'ud Al-Ansari, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kemudian juga riwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, Allahumma salli ala Muhammad abduka wa rasuluk kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim. Kemudian dari sahabat Abu Humaid As-Sa'idi, Allahumma salli ala Muhammad wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sudah hafal? Itulah selawat yang keluar dari lisan Nabi. Tidak mungkin selawat yang keluar dari lisan kita lebih mulia daripada yang keluar dari lisan Nabi. Maka bersolawatlah sebagaimana Nabi bersolawat. Tapi ikhwatul Islam, itu pertanyaan pertama. Jelas Pak ya? Pertanyaan kedua apa tadi Pak? Baik, baca Al-Quran dalam hati. Apakah disebut dengan baca Quran? Ingat ikhwatul Islam, bagi kita yang ingin murajaah dan yang membaca, maka keluarkan suara. Bagi kita yang ingin memahami,
maka jangan keluarkan suara. Itu kaedahnya. Berarti Bapak baca Quran atau menghayati? Dua-duanya. Macam mana boleh dua-duanya? Kalau yang membaca itu harus keluarkan suara, berarti menghayati. Dia tidak salah. Makanya menghayati itu bagian daripada zikir atau bukan? Zikir itu apa zikir? Zikir itu Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Alladzina yazkurunallaha qiyaman. Kemudian wa qu'udan. Kemudian wa ala junubihim. Kemudian tak hafal nih. Wa yatafakkarun. Mereka berfikir. Berfikir itu di sini atau di sini? Berfikir itu di sini atau di sini? Berpikir itu di sini atau di sini? Nah, itulah kita tidak tahu. Nanti cari tahu. Tak boleh dua-duanya. Berpikir itu di mana? Di sini atau akal itu ada dua. Akal di sini dan akal di sini. Akal di sini tidak akan bisa berfungsi kecuali akal dari sini. Akal dari sini itulah rajanya. Bukankah Nabi mengatakan bahwa setiap jasad itu ada raja? Raja itu di sini atau di sini? Mana? Tak tahu nih. Atau tidur? Atau mengantuk? Nah, nanti cari sendirilah. Taib. Intinya, wa yatafakkarun, mereka berfikir. Berfikir itu bagian daripada zikir kalau sekiranya berfikir dalam kebaikan. Sebagaimana berfikir dalam keburukan, itu adalah salah satu yang bisa mengundang dosa. Taib. Jelas Pak ya? Wa iyyakum. Taib. Ada lagi yang lain? Sila. Taib, kalau kita bersolawat secara singkat sallallahu alaihi wasallam tidak ada masalah. Apakah keluar? Tidak. Tapi apa namanya, tentu kita ingin sesekali mengucapkan kalimat yang sempurna. Makanya tadi kita menyebutkan di antara kalimat yang sempurna masuk semuanya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi. Masuk semua di dalamnya. Taib yang lain. Taib sila Pak. Apa? Ruqyah yang terbaik itu adalah ketika kita meruqyah diri sendiri. Ruqyah yang terbaik itu adalah ketika kita meruqyah diri sendiri. Dan ruqyah yang terbaik itu adalah dengan Al-Quran. Makanya obat yang terbaik. Apa obat yang terbaik? Nabi sudah ajarkan. Kalau siapa yang melakukan ini tidak akan sakit. Apa obatnya? Kalau tak tahu, kita cukupkan sampai di sini, nanti cari tahu sendiri. Apa? Apa? Hah? Al-Quran, yang lain? Al-Quran sudah pasti. Al-Fatihah sudah pasti. Yang lain? Zikir sudah pasti. Yang lain? Al-Baqarah pasti. Yang lain? Sesuatu yang sering dilalaikan. Apalagi di zaman sekarang. Sudah tergantikan dengan yang lain. Zikir yang terbaik itu sebagai obat dan sebagai ruqyah ringan sekali. Sebelum kita tidur. Apa bacanya? Apa yang kita baca sebelum kita tidur? Qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kemudian setelahnya kita apakan? Bukan. Hembus dulu. Ada sedikit air ludah. Jadi air ludah itu barokah kalau ludah kita. Kalau ludah orang jangan. Ya kan? Jadi barokah ikhwatul Islam, ludah kita sendiri. Sedikit itu pun bukan ludah, tafas namanya. Tafas itu sedikit ada air liur. Karena ludah kita itu kan banyak kuman kan. Makanya kalau ada air boleh tak dihembus? Tak boleh, karena nanti kalau dihembus masuk kuman macam mana? Paham atau tidak? Para ulama menjelaskan yang demikian ikhwatul Islam. Makanan boleh tidak dihembus? Kita yang menghembus boleh atau tidak? Apalagi orang lain. Salah satu zikir yang terbaik itu adalah dikala kita menghembus untuk diri sendiri, kemudian diusapkan kepada seluruh badan. Maka siapa yang melakukan ini tidak akan sakit.
kecuali yang ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla secara hukum asal. Masalahnya sebelum kita tidur baca doa atau buka Facebook. Nah, itu dia menjadi masalahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita bersama. Jalan Pak ya. Baik, barakallahu fikum Bapak Ibu. Kami mohon maaf ya karena pertanyaannya tidak terlalu banyak. Semoga Allah memberikan manfaat terhadap apa yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Tentu yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah sudah pasti dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan, karena kejahilan, karena ketidaktahuan. Kami mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, kalimat yang kurang bagus, kata-kata yang kurang tepat, kami mohon dimaafkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa shallallahumma wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba TV Sunnah, belajar agama baru alim.